Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya teman-teman grade 2? Semoga teman-teman sehat selalu ya, dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kembali lagi bersama Miss Yani. Hari ini kita akan belajar tematik tema 2, subtema 3, bermain di lingkungan sekolah, pembelajaran 2. Sebelum kita mulai pembelajaran pada hari ini, marilah kita bersama-sama membaca basmalah. Bismillahirrohmanirrohim. Disimak baik-baik ya teman-teman. Benny datang tepat waktu. Ia memakai seragam sekolah dengan rapi. Ia membuang sampah di tempat sampah. Benny mematuhi aturan di sekolah. Amati gambar di bawah ini dengan cermat. Apa yang dilakukan Benny bersama teman-temannya? Pernahkah kamu melakukan seperti yang mereka lakukan? Nah, teman-teman pasti ada yang sudah pernah melakukan dan ada juga yang belum pernah melakukan seperti Benny dan teman-temannya ya. Ya, Benny dan teman-temannya sedang mengamati benda. Bendanya yaitu ada balon, gangsing, dan juga minyak. Teman-teman, di sini Miss Yani punya sebuah bacaan. Teman-teman perhatikan ya, karena nanti ada soal yang dikerjakan melalui teks cerita ini. Oke, Miss Yani akan bacakan ya, teman-teman perhatikan ya. Judulnya yaitu Mengamati Benda. Benny melakukan pengamatan terhadap minyak di dalam gelas plastik. Gelas plastik dimiringkan sehingga minyak mengikuti gravitasi. Nah, teman-teman, gravitasi itu gaya tarik bumi. Benny memakai pakaian yang rapih dengan baju masuk ke dalam celana. Benny berhati-hati memegang minyak agar tangannya tetap bersih. Bentuk minyak tidak tetap atau berubah-ubah menyerupai wadahnya atau tempatnya. Udin mengamati gangsing. Gangsing bisa berputar. Ada gangsing yang dari kayu dan ada juga gangsing yang dari plastik. Ayo kita menyanyi. Teman-teman, kita akan bernyanyi bersama-sama ya. Kita akan menyanyikan lagu Balonku ciptaan Ate Mahmud. Nah, teman-teman, jadi balon itu banyak warnanya. Ada yang hijau, kuning, merah, dan juga biru. Balon termasuk benda padat yang berisi gas atau udara.
Ayo mengamati benda, air, gangsing, dan balon. Yang pertama yaitu air dan minyak. Nah, teman-teman, di sini ada gambar air dan minyak. Ada air yang di dalam botol, ada air yang di dalam gelas, dan juga ada air yang dituangkan ke dalam gelas. Dan juga ada gambar minyak. Ada yang minyak di dalam dirijen, botol, dan juga gelas. Nah, yang kedua yaitu kita mengamati gangsing. Gangsing ada yang terbuat dari kayu, ada juga yang terbuat dari plastik. Nah, di sini banyak macamnya ya teman-teman. Ada yang berbentuk lingkaran, ada yang berbentuk tabung, dan masih banyak yang lainnya. Nah, ini adalah contoh dari macam-macam gangsing. Kemudian yang terakhir yaitu balon. Nah, di sini Miss Yani punya beberapa contoh balon. Ada yang berbentuk bintang, ada yang berbentuk love, dan juga ada yang berbentuk huruf-huruf. Nah, ini adalah macam-macam bentuk balon. Oke, di sini kita akan mengamati keragaman benda. Alat dan bahannya yaitu air, gangsing, dan balon. Petunjuknya yang pertama yaitu sediakan alat dan bahan. Yang kedua, amatilah bahan satu persatu. Yang ketiga, catat hasil pengamatanmu pada tabel berikut. Nah, di sini Miss Yani sudah mengisi hasil pengamatan menurut Miss Yani dan disimpulkan juga hasil pengamatannya menurut Miss Yani. Nanti teman-teman bisa mencobanya menurut teman-teman semua ya hasil pengamatannya. Yang pertama, nama bendanya yaitu air. Ciri-ciri bendanya yaitu tidak berwarna. Nah, karena nanti sesuai teman-teman ya, boleh air yang berwarna seperti sirup atau yang lainnya juga boleh. Karena di sini Miss Yani mengamatinya air putih, jadi airnya tidak berwarna. Kemudian bentuknya seperti bentuk wadahnya atau tempatnya. Kemudian yang kedua, nama bendanya yaitu gangsing. Ciri-ciri bendanya yaitu berwarna coklat, terbuat dari kayu. Bentuknya selalu tetap walaupun berpindah tempat. Kemudian yang ketiga, nama bendanya yaitu balon. Ciri-ciri bendanya yaitu berwarna-warni. Bentuknya ada yang bulat dan isinya yaitu udara. Berdasarkan pengamatan, dapat disimpulkan bahwa air adalah benda cair yang bentuknya berubah sesuai wadahnya atau tempatnya. Sedangkan gangsing dan balon adalah benda padat. Balon ketika ditiup berisi gas atau udara. Nah, teman-teman, ini hasil dari pengamatan keragaman benda menurut Miss Yani. Nanti teman-teman boleh coba ya menurut teman-teman sendiri. Teman-teman, ada yang tahu tidak? Pada gambar di sini mereka sedang bermain apa ya? Iya, mereka sedang bermain mendorong bola. Teman-teman, ada yang tahu tidak bagaimana cara bermainnya? Kalau teman-teman ada yang belum tahu cara bermainnya, Miss Yani akan memberitahu cara bermain mendorong bola. Bermain mendorong bola dan estafet bola yaitu menggunakan kekuatan otot tangan. Langkah-langkah permainan mendorong bola yaitu sebagai berikut. Yang pertama, melakukan gerak dasar mendorong.
Yang kedua, siswa berhadapan saling memegang bola. Yang ketiga, pemain saling mendorong bola. Dan yang terakhir, siswa yang bisa mendorong temannya adalah pemenangnya. Nah, teman-teman, ini adalah langkah-langkah permainan mendorong bola. Tapi teman-teman harus ingat ya, mendorongnya tidak boleh kencang-kencang ya. Dan juga saat bermain mendorong bola, teman-teman juga harus diawasi oleh orang dewasa. Ingat ya teman-teman. Nanti di rumah teman-teman boleh mencobanya dengan kakak atau adik yang ada di rumah. Tetapi ingat ya, mendorongnya tidak boleh kencang-kencang, nanti bisa jatuh. Kemudian, apakah kalian tahu tata tertib berpakaian di sekolahmu? Teman-teman pasti sudah pada tahu ya tata tertib berpakaian yang ada di sekolah kita. Di sini ada sebuah percakapan antara Benny dan Udin. Di gambar yang pertama yaitu Benny berbicara kepada Udin, yaitu, "Udin, kamu terlihat kurang rapi dengan baju keluar." Kemudian Udin menjawab, "Biarkan saja." Nah, Benny menjawab, memberitahu kepada Udin bahwa itu kan tata tertib di sekolah kita yang tidak boleh dilanggar. Kemudian Udin menjawab, "Hah, aku lupa. Selain itu apa saja tata tertib di sekolah kita?" Kemudian Benny memberitahu, selain tata tertib berpakaian di sekolah kita harus memakai kaos kaki warna putih. Perempuan memakai rok di bawah lutut, sepatu hitam, rambut harus disisir, dan rambut anak laki-laki tidak boleh melebihi daun telinga. Kemudian Udin bertanya lagi, kalau tata tertib dalam bermain permainan saling dorong bola apa ya? Nah, Benny menjawab, untuk tata tertib dalam bermain permainan saling dorong bola, mendorong lawan main harus sesuai dengan aturan permainan. Kita juga harus sportif atau mau menerima kekalahan. Nah, teman-teman, ini adalah percakapan antara Benny dan Udin yang menjelaskan sebuah tata tertib berpakaian dan tata tertib bermain permainan saling dorong bola. Selanjutnya, Miss Yani akan menjelaskan tata tertib. Tata tertib merupakan peraturan yang harus dilaksanakan dan ditaati. Di sekolah juga terdapat tata tertib. Mematuhi tata tertib membuat hidup menjadi disiplin, nyaman, dan teratur. Setiap peraturan yang berlaku di sekolah bermanfaat bagi kita. Semua aturan itu bermanfaat untuk menjaga ketertiban, keamanan, dan kenyamanan di sekolah. Tata tertib atau peraturan di sekolah harus dilakukan atau dipatuhi oleh semua warga sekolah. Misalnya, siswa, guru, atau karyawan sekolah. Nah, teman-teman, ini adalah penjelasan dari tata tertib. Oke, di sini ada contoh tata tertib atau peraturan yang ada di sekolah. Yang pertama yaitu memakai seragam sesuai jadwal dan rapih. Kemudian yang kedua, melakukan piket kelas sesuai jadwal. Yang ketiga, memakai topi setiap upacara Senin.
Nah teman-teman, karena di sekolah kita setiap hari Senin tidak memakai topi, jadi tidak apa-apa ya, karena di sekolah kita peraturannya saat hari Senin tidak memakai topi. Kemudian yang keempat yaitu berdoa sebelum dan sesudah pelajaran. Yang kelima, datang ke sekolah sebelum pukul 06.45. Karena kita masuk sekolahnya pukul 7, jadi sebelum jam 7 kita harus sudah datang ke sekolah. Kemudian yang keenam yaitu memakai sepatu berwarna hitam. Yang ketujuh, berbicara yang sopan dan santun dengan guru. Jadi teman-teman, kalau berbicara dengan guru harus sopan dan santun. Tidak boleh membentak, tidak boleh marah-marah juga, tidak boleh berkata kasar juga kepada guru. Kemudian yang terakhir, membuang sampah pada tempatnya. Karena di setiap kelas kita sudah ada tempat sampah, teman-teman harus membuang sampah pada tempatnya ya. Nah, itu adalah contoh dari tata tertib atau peraturan yang ada di sekolah kita. Sekian penjelasan materi hari ini. Sampai di sini, ada yang ingin bertanya atau ada yang belum paham? Jika teman-teman ada yang belum paham atau ada yang ingin ditanyakan, boleh tanyakan langsung kepada Miss Yani ya. Tugasnya yaitu mengerjakan latihan subtema 3 pembelajaran 2 halaman 123 dan 124. Kemudian dilanjutkan lagi pada halaman 126, 127 dan 130. Jika teman-teman sudah selesai, seperti biasa ya, minta tolong kepada ayah dan bunda untuk mengirimkan hasilnya kepada Miss Yani ya. Selamat mengerjakan. Sekian materi pembelajaran tematik hari ini. Kurang lebihnya Miss Yani mohon maaf ya. Kita tutup pembelajaran pada hari ini dengan membaca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Sampai jumpa kembali ya teman-teman. Bye-bye. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.